Karena mungkin sebenarnya, selamatnya dirimu kemarin adalah jawaban doa orang lain yang sedang Allah siapkan melalui keberadaanmu. Jangan menunggu musibah datang lagi untuk kembali serius kepada Allah. Sahabatku, manusia itu aneh. Saat hidupnya runtuh, ia menangis keras-keras memanggil nama Allah. Tapi ketika hidupnya kembali tenang, ia perlahan lupa siapa yang menyelamatkannya. Dahulu ia berjanji akan berubah jika ditolong. Namun begitu pertolongan tiba, janjinya hilang tertiup angin kenyamanan. Seolah-olah sakit dan musibah hanyalah alarm sementara yang boleh dimatikan begitu rasa aman kembali hadir. Padahal, jika cinta kita kepada Allah hanya hidup ketika kita disakiti, berarti kita belum benar-benar mencintainya. Jangan biarkan dirimu menjadi hamba yang terpaksa dekat dengan Allah hanya karena sedang jatuh. Jadilah hamba yang memilih dekat, bahkan ketika hidup sedang tenang. Karena musibah adalah cara Allah mengetuk, tetapi kenyamanan adalah cara Allah mengujimu. Apakah engkau tetap mengetuk pintunya atau tidak? Sebab sesungguhnya musibah bukanlah ujian terberat. Ujian terberat adalah ketika segala hal tampak baik-baik saja, tetapi imanmu perlahan membeku tanpa kau sadari. Seorang sufi agung, Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, "Barang siapa tidak kembali kepada Allah ketika diberi kelembutan, maka Allah akan menyeretnya kembali dengan cambuk musibah." Kata-kata ini bukan ancaman, melainkan peringatan cinta. Allah lebih tahu cara menggugah hati hambanya. Jika cara lembut tak membuatmu tersadar, maka takdir bisa diubah agar lebih keras, demi menyelamatkan imanmu agar tidak benar-benar mati. Maka jangan tunggu luka baru untuk sadar. Kelak akan tumbuh menjadi baik karena melihat perjuanganmu hari ini. Mungkin sahabatmu kelak akan bangkit dari kegagalan, karena engkau pernah bercerita bahwa engkau pun pernah nyaris hancur, tapi tetap bertahan. Dan mungkin jauh entah di mana, ada jiwa yang suatu hari akan menemukan hidayah karena mendengar kata-katamu yang tidak akan pernah ada seandainya dulu Allah membiarkanmu kalah dan tak diselamatkan. Sahabatku, sesungguhnya hidup setelah diselamatkan bukan tentang mengejar kenyamanan diri, tapi memberi manfaat sepanjang sisa waktu yang Allah titipkan. Karena pertolongan Allah yang turun kepadamu hari ini bisa jadi baru benar-benar sempurna ketika dari tanganmu, kemudian mengalir pertolongan pada orang-orang di sekelilingmu. Itulah cara kerja rahasia Allah. Dia menolong satu hamba, agar hamba itu menolong banyak hamba lainnya. Maka katakan dalam hatimu setiap pagi, "Aku masih hidup." Berarti masih ada tugas besar yang harus kulakukan. Jangan terbiasa memikirkan diri sendiri, karena semakin kau sibuk memberi manfaat kepada orang lain, semakin Allah sibuk menurunkan keberkahan untuk hidupmu. Seperti sabda Nabi yang lain, "Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat." Hadis ini menjadi pesan agar kita menjadikan hidup pasca diselamatkan bukan sebagai alasan untuk bersantai, tapi sebagai momen membayar cinta Allah dengan cara menjadi cahaya kecil di tengah hidup manusia yang memerlukan. Karena mungkin sebenarnya selamatnya dirimu kemarin adalah jawaban doa orang lain yang sedang Allah siapkan melalui keberadaanmu. Jangan tunggu rezeki macet, tubuh sakit, keluarga limbung, barulah kau datang menangis di sepertiga malam. Jika hari ini engkau masih bisa tersenyum, makan, minum, bekerja, beribadah, itu artinya Allah sedang memberimu kesempatan lembut untuk tetap setia. Gunakan kesempatan itu sebelum kesempatan diganti dengan musibah yang lebih kuat. Sahabatku, orang yang cerdas bukan yang mencari jalan,
agar hidupnya selalu bahagia. Orang yang cerdas adalah yang menjaga hubungan dengan Allah, bahkan ketika hidupnya sedang membahagiakan. Karena ia tahu, nikmat hari ini bisa hilang esok hari jika Allah mau. Maka bersujudlah lebih lama, bukan karena hatimu sedang patah, tetapi karena hatimu sedang tak ingin patah. Menangislah dalam doa, bukan hanya saat terdesak, tapi juga saat kau merasa sudah punya segalanya, agar Allah tahu engkau mencintainya bukan karena keadaan, tapi karena kesadaran. Syaikh Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, "Janganlah engkau sesekali merasa tenang dengan nikmat yang diberikannya, karena bisa jadi nikmat itu adalah bentuk istidraj yang membawamu pada kelalaian." Itulah mengapa sahabatku, setelah engkau diselamatkan, tugasmu bukan sekadar bersyukur, tapi menjaga kesetiaan itu agar tidak mati oleh kenyamanan. Katakan dalam dirimu, "Ya Allah, jangan biarkan aku lalai lagi. Jangan paksa aku merasakan musibah baru hanya untuk membuatku sadar kembali. Biarkan aku belajar dengan cara yang lembut, cara cinta, bukan cara cambuk." Karena puncak kebijaksanaan seorang hamba adalah saat ia mampu berubah karena peringatan lembut, bukan karena tamparan keras. Kuatkan hati. Keselamatan. Hari ini adalah ujian kesetiaan untuk esok. Sahabatku, jangan pernah mengira bahwa setelah ditolong Allah, perjalanan akan menjadi mudah. Justru disitulah jalan baru dimulai. Jalan yang sering tidak penuh air mata seperti kemarin, tetapi penuh godaan, kenyamanan, dan kelalaian yang perlahan mengikis niatmu tanpa kau sadari. Jika saat jatuh, engkau diuji dengan rasa sakit, maka setelah bangkit, engkau diuji dengan rasa nyaman. Dan banyak sekali manusia yang sanggup melewati masa sakit, tapi gagal bertahan saat hidupnya mulai membaik. Pertanyaannya bukan lagi apakah kau sanggup memulai perubahan, karena kau sudah membuktikannya saat Allah menyelamatkanmu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kau mampu menjaga perubahan itu saat keadaan tenang? Inilah ujian kesetiaan. Karena yang paling sulit itu bukan membuka pintu baru, tapi menjaga agar pintu itu tidak tertutup kembali. Jangan sampai semangat yang pernah menyala itu perlahan meredup hingga akhirnya padam. Jangan biarkan cinta yang begitu indah saat kau mulai berubah menjadi dingin hanya karena hidup kembali bersinar terang. Sahabatku, engkau harus belajar bertahan, harus belajar melanjutkan perjalanan meskipun rasa syukurmu sudah tidak sekuat pertama kali ditolong. Pelan-pelan, jaga hatimu agar tetap lembut. Pelan-pelan, rawat niatmu agar tetap hangat. Karena semakin jauh kau melangkah setelah diselamatkan, semakin besar kemungkinan hatimu letih dan ingin kembali ke kebiasaan lama. Saat itu terjadi, ingatlah, engkau sedang diuji bukan soal kesabaran, tapi soal kesetiaan. Dan ujian kesetiaan ini jauh lebih sunyi, sebab yang tahu hanyalah engkau dan Rabb-Mu. Bangunlah setiap pagi dengan kalimat kecil di hatimu. Hari ini aku ingin tetap setia. Setia pada perubahan yang sudah pernah kau mulai. Setia pada niat baik yang dulu kau panjatkan sambil menangis dalam doa.